Audio novel terbaru, 9 Sutra Matahari ke-176. Episode 2701 hingga 2710. Ye Yunfei melirik kedua senjata ajaib itu dan tahu bahwa kedua senjata ajaib ini sangat kuat. Dia tidak berniat bertarung langsung untuk saat ini. Dia memamerkan badannya, menggunakan metode kekecewaan ruang dan waktu, dan menghilang secara langsung. Saat berikutnya, Ye Yunfei muncul di samping makhluk abadi duniawi tingkat tinggi dari faksi gelap. Dia meninju seperti angin dan meledakkan makhluk abadi duniawi tingkat tinggi dengan satu pukulan. Pada saat ini, klon vampir telah lama dilepaskan oleh Ye Yunfei dan ada di mana-mana di medan perang ini melahap esensi darah yang tertinggal setelah kematian guru abadi bumi. Fiuh! Ye Yunfei terus-menerus menggunakan teknik kekecewaan ruang dan waktu, dan kecepatan gerakannya mencapai ekstrim. Dia mengubah 3 atau 4 posisi berturut-turut, dan di setiap posisi, dia meninju sampai mati satu atau beberapa master abadi bumi dari faksi gelap. Dengan kekuatan fisik Ye Yunfei saat ini, pertarungan melawan Master Earth Immortal biasa akan menjadi upaya penghancuran sepihak, dan itu akan berakhir hanya dengan satu pukulan. Anda tahu, ketika Ye Yunfei memiliki kekuatan fisik 2500 naga, dia dapat dengan mudah bertarung melawan makhluk abadi bumi tingkat tinggi dengan kekuatan fisiknya. Sekarang dia memiliki kekuatan fisik 4000 naga, terlalu mudah untuk membunuh naga tingkat tinggi. Tingkatkan bumi abadi dengan satu pukulan. Hentikan dia. 5 dewa bumi kesempurnaan dari faksi gelap melihat Ye Yunfei terus-menerus membunuh master abadi bumi dari faksi gelap. Mata mereka hampir meledak, dan mereka semua meraung dan mengejar Ye Yunfei. Namun, kecepatan teknik kekecewaan ruang waktu Ye Yunfei begitu cepat sehingga mereka berlima tidak dapat mengejarnya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, 5 dewa bumi sempurna dari faksi gelap hanya bisa menonton tanpa daya saat Ye Yunfei terus membunuh Tuan Abadi Bumi dari faksi gelap. Tujuan Ye Yunfei sangat jelas, khususnya untuk menghadapi penguasa abadi duniawi dari faksi gelap. Selama Tuan Abadi dari faksi gelap ini terbunuh, tidak akan ada ketegangan dalam pertempuran ini. Sesaat kemudian, Ye Yunfei telah membunuh lebih dari 150 Master Bumi Abadi. Ada lebih dari 200 penguasa abadi duniawi dalam pasukan kegelapan ini, dan Ye Yunfei membunuh lebih dari setengah dari mereka. Terlalu kuat. Melihat pemandangan ini, semua makhluk sangat terkejut. Mereka tidak percaya bahwa seseorang dapat membunuh begitu banyak master abadi bumi dengan begitu mudah dalam waktu singkat. Kekuatan tempur seperti itu tidak terkalahkan oleh makhluk biasa. Saya tahu dan mengerti mengapa Senior Chu meminta pemimpin Ye untuk mengumpulkan orang-orang dari 36 batalion, dan meminta orang-orang dari 36 batalion untuk mengikutinya. Pemimpin Ye terlalu jahat. Kekuatan tempurnya jauh melampaui kita. Kami sama sekali bukan musuh pemimpin Ye. Ketika para pemimpin Kam Sekte Cerah melihat Ye Yunfei begitu berani dan tak terkalahkan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas satu sama lain untuk mengungkapkan keterkejutan mereka. Anak ini terlalu menakutkan, kita bukan tandingannya. Dan ketika Tuan Abadi Duniawi dari faksi gelap melihat Ye Yunfei terus-menerus membunuh teman mereka sangat ketakutan hingga hati mereka menjadi dingin. Begitu mereka melihat Ye Yunfei bergegas ke arah mereka, tangan dan kaki mereka sudah lemah karena ketakutan. Mungkinkah masih ada lagi? Beraninya kamu melangkah maju dan melawan Ye Yunfei. Bunuh. Kita harus bekerja sama dengan pemimpin Ye dan membunuh musuh sebanyak mungkin. Para pemimpin dari setiap batalion dari faksi terang melihat harapan kemenangan dalam pertempuran ini, dan masing-masing dari mereka meraung dan memimpin dalam menyerang orang-orang dari faksi gelap. Penguasa abadi duniawi dari faksi gelap dengan cepat dibantai oleh Ye Yunfei, jadi orang-orang dari faksi terang hanya perlu berurusan dengan pasukan biasa dari faksi gelap, yang menjadi sangat mudah. Kecepatan Ye Yunfei terlalu cepat. Jangan mengejarnya untuk saat ini. Mari kita ubah strategi kita dan lakukan hal yang sama seperti dia dan serang dewa duniawi dari Sekte Cahaya. Pada saat ini, dewa bumi sempurna dari faksi gelap tiba-tiba berhenti dan berkata kepada 4 lainnya. Masuk akal. Kita tidak akan bisa menyusulnya dalam waktu singkat. Oke, ayo kita bunuh semua master abadi bumi dari Sekte Cahaya dulu, lalu tangani Ye Yunfei. 4 dewa kesempurnaan lainnya dari faksi gelap semuanya setuju bahwa mereka ingin meniru Ye Yunfei. Fiuh.
5 Dewa Bumi sempurna dari faksi gelap bergegas menuju beberapa Master Abadi Bumi di dekatnya dari faksi cahaya. Mereka mengambil tindakan pada saat yang sama, mengorbankan pedang panjang hitam dan segel hitam besar, membunuh 3 atau 4 lampu dalam sekejap sekelompok Tuan Abadi Duniawi. Ketika Ye Yunfei melihat ini, wajahnya menjadi gelap dan dia berhenti bergerak. Haha, Ye Yunfei, apakah menurutmu hanya kamu yang bisa melakukan ini? Anda membunuh makhluk abadi duniawi kami dari faksi gelap, dan kami juga akan membunuh makhluk abadi duniawi dari faksi terang. Seorang Dewa Bumi sempurna tidak bisa menahan tawa bangga ketika dia melihat Ye Yunfei menghentikan gerakannya. Baiklah, kalau begitu, mari kita bertarung dengan baik. Ye Yunfei tersenyum dingin, berbalik dan berjalan menuju 5 Dewa Bumi sempurna dari faksi gelap. Nak, apakah kamu tidak akan melarikan diri? 5 makhluk abadi penyempurnaan menatap Ye Yunfei dengan dingin, dan mereka juga siap bertarung. Hanya karena peranmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku melarikan diri. Kata Ye Yunfei ringan. Huang Lao, ulat sutra naga bertanduk emas, Hu Miao, giliranmu untuk mengambil tindakan. Kata Ye Yunfei sambil berjalan menuju 5 kesempurnaan abadi. Yah, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jawab ulat sutra naga bertanduk emas. Saat berikutnya, berdengung. Ulat sutra tanduk emas segera muncul, melepaskan lautan serangga beraciun seperti laut, memimpin dan menyerang pasukan faksi gelap. Mengaum. Huang Sang juga muncul, membawa sejumlah besar berbagai zat beraciun dan bergegas menuju pasukan faksi gelap. Terutama lusinan buaya berbisa, yang sangat keras dan mengeluarkan kabut beraciun, menyerbu dari depan. Golongan gelap yang menghalangi bagian depan langsung ditelan oleh buaya berbisa tersebut, tidak meninggalkan tuli yang tersisa. Kemudian 3 bayi gelap beraciun muncul, mengeluarkan suara masam dan aneh, dan kemudian berubah menjadi 3 aliran cahaya dan bergegas ke depan, membelah 3 Tuan Abadi Duniawi dari faksi gelap menjadi 2 dalam sekejap. Dengan tambahan Huang Sang dan Jin Jiao Longken, orang-orang dari fraksi cahaya merasa lebih santai. Semuanya, ini waktunya balas dendam kita. Membunuh. Para petinggi setiap batalion meraung dan menyerang sekuat tenaga dengan niat membunuh. Pada saat ini, pasukan faksi gelap secara bertahap menjadi tidak mampu melawan, dan terpaksa mundur setelah dibunuh. Sekarang, kita bisa bertarung dengan baik. Ye Yunfei telah mendekati 5 Master Perfect Earth Immortal dan berkata dengan dingin. Terakhir kali Ye Yunfei diserang oleh Dewa Bumi sempurna dari faksi gelap selama kesengsaraan guntur, dia beruntung memiliki badan yang kuat dan telah menerima setetes esensi darah dari 10.000 tanaman anggur ajaib. Segel hitam besar dan pedang hitam panjang dikorbankan pada saat yang sama, dan kedua senjata ajaib itu secara bersamaan meledak dengan tekanan energi yang tak ada habisnya, seolah-olah mereka akan menghancurkan ruang ini. Mengaum. 3 Dewa Bumi sempurna lainnya melakukan teknik yang sama, dan 3 Dewa Hitam muncul di atas kepala mereka, baik memegang sabit hitam, pedang panjang hitam, atau garpu baja hitam bermata 3, membunuh. Ayo! Ye Yunfei berteriak. Dentang-dentang. Ye Yunfei secara langsung mengorbankan lebih dari selusin senjata sihir, yang semuanya berada pada level Perfect Earth Immortal. Mereka seperti selusin bintang yang terbakar, menghalangi 2 senjata sihir hitam itu bersama-sama. Ye Yunfei naik ke udara, menyerbu ke arah 3 Dewa Hitam, dan meninju. 5 gunung suci muncul di atas tinjunya pada saat yang sama, bergemuruh ke depan untuk menekan mereka. Ini adalah tinju pemurnian badan yang diterima Ye Yunfei dari Dewa Kekuatan Iblis. Ketika digunakan dengan kekuatan fisik Ye Yunfei saat ini, itu sangat kuat. 5 gunung suci bergemuruh ke depan, langsung memaksa ketiga Dewa Hitam mundur. Dengan beberapa ledakan keras, selusin senjata ajaib yang dikorbankan Ye Yunfei benar-benar tersingkir. Segel hitam besar dan pedang hitam panjang terus menyerang Ye Yunfei dengan kekuatan yang menakjubkan. Datang lagi. Ye Yunfei meraung, dan melemparkan lebih dari 100 senjata ajaib. Mereka diaktifkan pada saat yang sama, dan mereka semua bergerak menuju 2 senjata sihir hitam. Selusin senjata ajaib yang baru saja dibuang juga dipanggil secara paksa oleh Ye Yunfei, dan mereka terlempar ke depan lagi. Ye Yunfei mengorbankan lebih dari 100 senjata ajaib sendirian, menyebabkan ruang di depannya meledak terus-menerus dan membuat seluruh dunia berguncang.
Tapi yang mengejutkan Ye Yunfei adalah lebih dari 100 senjata ajaib yang dia korbankan dipaksa mundur oleh 2 senjata sihir hitam dan tertinggal. Kedua senjata ajaib ini terlalu kuat. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Hanya saja kualitas fisik Ye Yunfei sangat kuat, dan kekuatan fisiknya juga sangat kuat. Meski ia mewaspadai kedua senjata ilmu hitam tersebut, ia tidak perlu terlalu takut meski bertemu langsung dengan seseorang yakin bahwa dia tidak akan terluka. Membunuh. Ye Yunfei menggunakan keterampilan tinju dan keterampilan pedangnya pada saat yang sama, menyerang ke depan untuk membunuh, dan mengaktifkan 5 makhluk abadi yang sempurna bersama-sama, bertarung tanpa henti. Ketika pertempuran semakin sengit, Ye Yunfei menggunakan 3 keterampilan seni bela diri yang dia terima dari Penatua Lu, yaitu tendangan surgawi, telapak tangan hilang duniawi, dan jari penghancur, yang mengerahkan kekuatan yang kuat dan membuat 5 musuh menjadi kebingungan. Melihat keberanian Ye Yunfei, wajah 5 makhluk abadi dari faksi hitam berubah drastis. Mereka berlima semuanya adalah Dewa Bumi Sempurna. Bekerja sama, ditambah 2 senjata ajaib yang dihadiahkan oleh leluhur kegelapan, mereka sebenarnya hanya terikat dengan Ye Yunfei. Jika mereka bertarung sendirian, mereka pasti sudah lama dibunuh oleh Ye Yunfei. Pada saat ini, 5 makhluk abadi penyempurnaan ini menyadari bahwa kekuatan tempur Ye Yunfei mungkin lebih kuat dari mereka, yang membuat mereka sangat tidak mau. Namun, faktanya ada di depan mata mereka. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Ye Yunfei adalah nyata, dan itu tidak akan terjadi mampu melakukannya tanpa mereka mengakuinya. Jika kita tidak membunuh anak ini kali ini, akan lebih sulit bagi kita untuk membunuhnya di masa depan. Salah satu Dewa Bumi Sempurna berteriak. Ledakan. 5 Dewa Bumi Sempurna bekerja sama untuk mensimulasikan monster hitam. Badannya yang besar diselimuti kabut hitam tebal, membuat orang sulit melihat penampakan aslinya. Sekte Kegelapan bukanlah makhluk asli ruang dan waktu ini, tetapi dibawa ke sini oleh leluhur kegelapan dari ruang dan waktu lain, dan memiliki warisan teknik yang sangat kuno dan misterius. 5 Dewa Bumi Sempurna bekerja sama untuk melepaskan energi hitam yang sangat besar, yang terus-menerus dituangkan ke dalam badan monster hitam, membuat monster itu semakin menakutkan. Gemuruh. Monster hitam itu bergegas menuju Ye Yunfei, ukurannya sangat besar dan memiliki aura energi yang kuat. Ia mengulurkan cakarnya yang besar, seperti bukit, dan menghantam Ye Yunfei hingga ruang itu runtuh. Sangkar luar angkasa. Ye Yunfei langsung menggunakan teknik luar angkasa rahasia ini, dan sangkar tak terlihat turun dari atas, menekan badan monster hitam itu. Setelah mengintegrasikan setetes esensi darah dari 10.000 tanaman anggur ajaib dan memiliki 10.000 tanaman anggur ajaib di badannya, hukum luar angkasa Ye Yunfei telah membaik. Kekuatan sangkar luar angkasa yang sekarang ditampilkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi monster hitam itu begitu kuat sehingga mengabaikan sangkar luar angkasa, hancur berkeping-keping, dan terus menyerang ke depan. Kutu kupret. Tanah tidak memiliki pohon palem. Jari kehancuran. Ye Yunfei menampilkan ketiga seni bela diri ini secara berurutan. Kaki raksasa, telapak tangan raksasa, dan jari raksasa muncul hampir bersamaan, menyerang monster yang diselimuti kabut hitam tebal dari berbagai sudut. Gemuruh. Serangan dari kedua sisi bertabrakan, dan gelombang kejiut energi tempur yang tak ada habisnya menyebar, hampir menjungkir balikkan ruang. Duar-duaring. Segel hitam besar dan pedang hitam panjang melesat pada saat yang sama dan meledak ke arah Ye Yunfei. Ye Yunfei mengorbankan lebih dari 100 senjata ajaib dan memblokirnya ke depan. Begitu banyak senjata ajaib yang bertabrakan dengan 2 senjata ilmu hitam tersebut, menyebabkan serangkaian ledakan energi yang dahsyat. Kepulan. Dari lebih dari 100 senjata ajaib yang dikorbankan Ye Yunfei, 40 atau 50 diledakkan pada saat yang bersamaan, yang menunjukkan betapa kuatnya kedua senjata ilmu hitam itu. Ye Yunfei melirik ke medan perang dan menemukan bahwa pasukan di sisinya mulai berada di atas angin, membunuh pasukan faksi gelap dengan tergesa-gesa dan menyebabkan banyak korban. Yang paling mengejutkan Ye Yunfei adalah 3 bayi Gu yang dikendalikan oleh Huang Sang. Kematian mereka begitu mencengangkan sehingga makhluk abadi bumi gelap tidak bisa melawan mereka. Ketiga bayi Gu bergegas ke kiri dan ke kanan di medan perang, membunuh banyak makhluk abadi dari faksi kegelapan.
Jumlah raciun dan serangga beraciun yang menakjubkan yang diperintahkan oleh Huang Sang dan ulat sutra naga bertanduk emas memiliki tingkat kemahtian yang besar terhadap pasukan biasa dari faksi kegelapan. 10 batalion dari faksi Guangming semuanya sangat termotivasi dan bersemangat untuk berperang, bergegas maju untuk membunuh mereka. Sebaliknya, moral pasukan kegelapan sangat rendah, karena makhluk abadi kegelapan itu terus-menerus dibunuh di medan perang, yang sangat menjengkelkan bagi orang-orang kegelapan biasa, yang hanya ingin melarikan diri dan tidak memiliki niat untuk berperang. Melihat situasi ini, Ye Yunfei merasa lega dan bertarung lebih sengit dengan 5 makhluk abadi sempurna dari faksi kegelapan. Kalian berdua seharusnya datang untuk membantu sejak lama. Membunuh anak laki-laki Ye Yunfei ini adalah hal yang paling penting. Pada saat ini, 2 pria berjubah hitam bergegas ke dunia. Anak muda, biarkan aku membantumu. Petani itu tersenyum dan berkata kepada Ye Yunfei. Segera setelah dia selesai berbicara, sebuah cangkul muncul di tangannya dan dia menebas ke depan. Cangkul itu terus mengembang, dan dalam sekejap mata cangkul itu berubah menjadi cangkul besar, mengisi ruang yang luas dan melepaskan tekanan energi yang menakutkan. Dengan 2 suara dentang, segel hitam besar dan pedang hitam panjang itu terguncang dan terbang kembali pada saat yang bersamaan. Anak muda, bagaimana kalau aku membantumu memblokir 2 senjata ajaib itu dan 3 faksi gelap, dan kamu bisa menangani 4 lainnya sendirian? Kata petani itu kepada Ye Yunfei. Senior, bolehkah saya bertanya mengapa Anda ingin membantu? Ye Yunfei dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba petani itu, karena Ye Yunfei tidak tahu kapan dia tiba. Aku diminta membawakan sesuatu untukmu. Oke, jangan bicarakan itu dulu. Mari kita selesaikan orang-orang ini dulu, lalu saya akan memberitahu Anda perlahan. Jawab petani itu. Yah, terima kasih senior atas bantuanmu. Ye Yunfei bukanlah orang yang banyak bicara dan mengangguk. Lawan kalian bertiga adalah aku. Petani itu melambaikan cangkulnya dan menyapu ke arah 3 dewa bumi sempurna dari faksi gelap. Kekuatannya sangat mencengangkan, memaksa 3 dewa bumi sempurna untuk mundur terus-menerus. 2 dari 3 dewa bumi sempurna masing-masing mengendalikan segel hitam dan pedang panjang hitam. Kekuatan kedua senjata sakti ini memang sangat dahsyat, namun cangkul di tangan petani sama sekali tidak takut dengan kedua senjata sakti tersebut. Ia terus saling bertabrakan sehingga menimbulkan suara benturan yang memekakkan telinga. Cangkul ini juga merupakan senjata ajaib yang ampuh. Ye Yunfei sedikit terkejut. Keahlian dan rahasia yang dilakukan oleh petani ini sangat pintar dan terlihat sangat biasa saja, namun satu gerakan saja begitu misterius dan kuat sehingga membuat 3 dewa bumi sempurna dari faksi gelap tidak mampu melawan. Ye Yunfei sangat terkejut saat melihatnya, mengetahui bahwa ini adalah master dengan kekuatan yang menakutkan. Ayo, lanjutkan. Ye Yunfei bergegas menuju 4 dewa bumi sempurna lainnya dari klan gelap dengan niat membunuh. Saat berikutnya, Ye Yunfei bertarung sengit dengan keempat penguasa klan gelap ini. Tanpa 3 dewa bumi sempurna dan 2 senjata ajaib, tekanan Ye Yunfei sangat berkurang, dan dia mengambil inisiatif untuk menyerang dan maju selangkah demi selangkah. Nak, kamu hanyalah Earth Immortal Junior. Aku tidak percaya kami berempat, Earth Immortal sempurna, tidak bisa mengalahkanmu. 4 dewa bumi sempurna juga penuh dengan niat membunuh dan bergegas menuju Ye Yunfei bersama-sama. Monster hitam dari sebelumnya masih ada di sana, tetapi tanpa suntikan energi dari 3 dewa bumi sempurna, monster itu tampak sedikit lebih lemah. Ledakan. Ye Yunfei meninju badan besar monster hitam itu untuk memblokir serangannya. Kemudian dia menggunakan pedang jiwa, pedang hati tak terlihat, dan sangkar luar angkasa, dan pada saat yang sama menyerang salah satu dewa bumi sempurna. Nak, kamu mencari kemahtian. Perfect Earth Immortal mengalami stagnasi dan ditekan. Dalam keterkejutan dan kemarahan, dia meraung keras dan menebas Ye Yunfei dengan sabit hitam di tangannya. Ye Yunfei meninjunya dan bertabrakan dengan sabit hitam, membuat suara benturan logam yang besar. Gemuruh. Badan tinggi Ye Yunfei bergegas menuju keabadian sempurna seperti puncak raksasa. Kekuatan fisik 4000 naga dilepaskan, menyebabkan ruang di sekitarnya terus riyuntuh, dan sejumlah besar fragmen ruang dan waktu berubah menjadi badai ruang dan waktu yang mengepul. Wah, apa menurutmu aku takut padamu?
Ketika Perfect Immortal melihat badan besar Ye Yunfei bergegas ke arahnya, dia terkejut dan marah, dan meninju dada Ye Yunfei. Gemuruh. Dewa Bumi Sempurna menyerang dengan marah, dan kekuatannya sangat menakutkan. Tinjunya terus melebar, dan menghantam Ye Yunfei seperti gunung hitam. Ledakan. Ye Yunfei tidak mengelak atau menghindar, tetapi juga meninjunya. Kekuatan fisik 4000 naga ditambahkan ke tinjunya, dan ruang di depannya langsung riyuntuh. Ledakan. Tinju kedua belah pihak saling bertabrakan, seolah-olah dua dunia bertabrakan dengan hebat. Kekerasannya begitu dahsyat sehingga ruang di sekitarnya berguncang dengan hebat. Engah. Saat berikutnya, tinju Perfect Earth Immortal dari faksi gelap tiba-tiba meledak dan berubah menjadi bola kabut darah. Tidak hanya kekuatan fisik Ye Yunfei yang kuat, tetapi kualitas badannya juga sangat keras. Badan Ye Yunfei dapat sepenuhnya menahan benturan langsung yang begitu mengerikan, tetapi badan makhluk abadi duniawi yang begitu gelap dan sempurna tidak dapat menahannya. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak ada yang salah dengannya? Pemimpin faksi gelap ini terkejut dan marah, dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Yang lebih menakutkan lagi adalah tinju Ye Yunfei terus menyerang ke depan, dan kekuatan yang sangat menakutkan itu seperti gunung suci tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya, menekannya. 6 senjata sihir pertahanan keluar dari badan makhluk abadi duniawi yang sempurna ini. Mereka diaktifkan pada saat yang sama dan memblokir tinju Ye Yunfei. Gemuruh. Ye Yunfei menjatuhkan ke-6 senjata ajaib itu dengan satu pukulan. Ke-6 senjata ajaib ini semuanya berada pada level Perfect Earth Immortal, tetapi badan Ye Yunfei telah lama menyatu dengan lusinan senjata sihir level Perfect Earth Immortal. Ini sangat sulit, dan kekuatan fisiknya luar biasa senjata ajaib sama sekali. Memanggil. Ye Yunfei menggunakan metode kekecewaan ruang dan waktu dan langsung mengikuti keabadian sempurna lagi, mengikuti bayangannya. Melihat betapa beraninya Ye Yunfei, Perfect Immortal tidak berani terus bertarung dengan Ye Yunfei, dia menggunakan keterampilan badannya untuk menjauh dari Ye Yunfei dengan putus asa. Nak, berhentilah bersikap sombong. 3 dewa kesempurnaan lainnya dari faksi gelap telah bergegas menuju Ye Yunfei dan berteriak serempak. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan langsung mengerahkan lusinan formasi untuk memblokir 3 dewa bumi sempurna dan menghentikan mereka. Sungguh tingkat formasi yang luar biasa. Ternyata dia belum menghabiskan semua kartunya. Sepertinya meski aku tidak mengambil tindakan, dia akan baik-baik saja. Ketika petani di kejauhan melihat pemandangan ini, dia sangat mengaguminya. Menderita kematian. Hanya dengan satu langkah, Ye Yunfei menyusul Perfect Earth Immortal yang terus-menerus mundur, dan meninjunya lagi. 5 puncak raksasa muncul di tangan Ye Yunfei pada saat yang bersamaan. Bentuk dari 5 puncak raksasa ini berbeda, masing-masing mewakili bentuk dari 5 elemen. Ini adalah metode tinju pemurnian badan yang diajarkan oleh Dewa Iblis yang kuat kekuatan fisik, semakin besar kekuatannya. Nak, aku akan melawanmu. Keabadian sempurna dari Sekte Kegelapan ini juga mampu membunuh Perfect Earth Immortal menunjukkan bahwa kekuatan tempur Ye Yunfei telah mencapai posisi piramida di ruang dan waktu ini, dan dia adalah salah satu master terbaik dalam kekuatan tempur. Sudah waktunya kalian berdua, jangan khawatir, datanglah satu persatu. Ye Yunfei berbalik, melihat 2 dewa bumi sempurna lainnya dari faksi gelap, menunjukkan senyuman dingin, dan kemudian berjalan menuju salah satu dari mereka. Sial, bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Pada saat ini, kedua dewa bumi sempurna ini sudah dipenuhi rasa takut. Lagi pula, tidak mudah bagi mereka untuk berkultivasi menjadi makhluk abadi di bumi yang sempurna. Dalam banyak kasus, semakin tinggi alam dan semakin kuat makhluk hidup, semakin mereka menghargai hidup mereka. Ayo pergi. Kedua dewa kesempurnaan saling memandang. Keduanya memahami maksud satu sama lain, dan benar-benar berbalik dan pergi pada saat yang sama. Di mana harus melarikan diri? Ye Yunfei meraung keras. Memanggil. Ye Yunfei menggunakan teknik kekecewaan ruang dan waktu dan menyusul salah satu dewa bumi sempurna dalam satu langkah. Dia menggunakan pedang jiwa, pedang hati tak terlihat, dan sangkar luar angkasa untuk menekannya ke depan. Gemuruh. Sebuah telapak tangan raksasa muncul di langit, membawa energi abadi yang menakutkan dan membombardir Perfect Earth Immortal. Ini adalah telapak tangan duniawi yang hilang. Gemuruh.
Kaki raksasa lainnya muncul di belakang Perfect Earth Immortal dan menendang punggungnya. Ini adalah hal terkutuk. Gemuruh. Pada saat yang sama, jari raksasa yang tebal muncul di depan Perfect Earth Immortal, seperti pilar yang menopang langit, menghalangi bagian depan. Ye Yunfei memiliki dua badan jiwa, dan kedua jiwa tersebut sangat kuat, sehingga dia dapat dengan mudah melakukan berbagai latihan kuat dan seni bela diri pada saat yang bersamaan pada saat yang sama. Sangat sulit untuk memastikan bahwa setiap jenis seni bela diri mengerahkan kekuatannya yang kuat. Bertarung. Di bawah serangan berbagai seni bela diri dan seni bela diri Ye Yunfei yang kuat, Dewa Bumi Sempurna dari faksi gelap ini tahu bahwa akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Gemuruh. Dalam keadaan putus asa, badan makhluk abadi sempurna dari faksi gelap ini mulai terbakar dengan ganas, dan aura energi gelap melonjak. Dengan keras, Ye Yunfei memblokir sabit hitam dengan tangan kosong, tak terhentikan. The Immortal of Perfection begitu terguncang oleh kekuatan Ye Yunfei sehingga lengannya menjadi lemah dan wajahnya berubah drastis. Pergilah ke neraka. Ye Yunfei tampaknya menjadi gila karena pertempuran itu, dan badannya yang tinggi bergegas maju seperti gunung suci yang tinggi, menekan Dewa Bumi Sempurna. Dang-dang, kekuatan tempur dari Perfect Earth Immortal ini juga tidak lemah. Tidak peduli dalam hal kesadaran tempur, pengalaman, atau keterampilan, dia adalah eksistensi kelas 1. Sabit hitam di tangannya mengenai badan Ye Yunfei beberapa kali berturut-turut. Namun yang mengecewakannya adalah serangannya tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada Ye Yunfei, paling banyak hanya menyebabkan beberapa luka yang relatif besar dengan darah mengalir deras. Kemudian luka tersebut mulai sembuh secara otomatis. Dilihat dari kualitas fisik Ye Yunfei saat ini, cedera fisik umumnya tidak serius. Bang! Ye Yunfei meninju bahu kiri Perfect Earth Immortal, langsung menghancurkan bahu kiri dan lengan kirinya. Ho! Pergilah ke neraka! Ye Yunfei tiba-tiba membuat gerakan yang membuat semua makhluk tercengang. Dia tiba-tiba bergegas dan memeluk badan abadi sempurna dari sekte gelap ini. Lengannya yang kuat tiba-tiba menutup dengan sekali klik, tanpa diduga dengan paksa memeluk badan abadi duniawi yang sempurna ini menjadi dua dan memisahkannya dari tengah. Haha, senang. Ye Yunfei tertawa keras, merasa sangat bahagia setelah mengalahkan beberapa dewa kesempurnaan berturut-turut. Ye Yunfei mengayunkan tinjunya berulang kali, mengenai sisa-sisa makhluk abadi duniawi yang sempurna yang telah dipecah menjadi dua bagian. Pukulannya sangat kuat, tak tertandingi, dan mengejutkan dunia. Perfect Earth Immortal yang malang dari sekte gelap tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dua bagian badannya yang rusak dipukuli hidup-hidup oleh Ye Yunfei, menyebabkan darah dan daging berterbangan ke seluruh langit, dan bau darah membubung ke langit. Sungguh mengerikan. Melihat betapa ganasnya Ye Yunfei, semua anggota faksi gelap yang tersisa di dunia ini begitu ketakutan hingga kaki mereka gemetar, dan mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung sedikitpun. Memanggil. Seorang abadi sempurna dari faksi gelap melarikan diri dari dunia ini tanpa menoleh ke belakang, dan menghilang dalam sekejap. Ayo pergi. Tiga faksi gelap yang melawan petani juga mundur pada saat yang sama, berbalik dan melarikan diri. Aku akan membunuh satu juga, kalau tidak aku akan terlihat jauh lebih buruk daripada pemuda ini. Petani itu tiba-tiba merasakan daya saing. Dia mengejar salah satu dewa kesempurnaan kegelapan dan memukulnya dengan cangkul. Dengan keras, penyempurnaan abadi sekte gelap ini mengangkat segel hitam besar dan memblokirnya kembali. Dang-dang! Petani itu dengan cepat menggerakkan cangkulnya, dan dengan beberapa pukulan cangkul, guguk laut hitam besar itu terbang keluar, dan kemudian membelah makhluk abadi duniawi menjadi dua dengan satu cangkul. Petani itu terus mengayunkan cangkulnya, menghancurkan badan dan jiwa makhluk abadi duniawi yang sempurna dari sekte kegelapan sebelum dia berhenti. Pada saat ini, dua dewa bumi sempurna lainnya dari faksi gelap telah melarikan diri dari dunia ini, dan petani tidak mengejar mereka. Dia hanya membunuh mereka untuk sementara, dan dia tidak terlalu peduli apakah dia membunuh mereka atau bukan. Senior, terima kasih atas bantuanmu. Jika bukan karena bantuanmu yang tepat waktu, aku mungkin bukan tandingan para penguasa kegelapan ini. Ye Yunfei mendatangi petani itu dan berkata dengan penuh semangat. Haha, anak muda, jangan rendah hati padaku. Hanya dengan kemampuan formasimu, orang-orang itu tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Selain itu,
Kekuatan tempurmu sangat kuat sehingga kamu tidak perlu takut pada mereka sama sekali. Kata petani itu sambil tersenyum. Bolehkah aku menanyakan nama belakang seniormu? Ye Yunfei bertanya dengan hormat. Bagi Ye Yunfei, petani ini terlalu misterius dan kekuatannya sangat menakutkan. Dia tiba-tiba muncul untuk membantunya. Hehe, saya tidak akan memberitahu Anda nama saya untuk saat ini, karena saya bukan berasal dari ruang dan waktu ini. Alasan mengapa saya datang ke sini adalah karena Tuan Liu meminta saya membawakan sesuatu untuk Anda. Kata petani itu sambil tersenyum. Senior, ternyata Tuan Liu memintamu untuk datang. Ketika Ye Yunfei mendengar ini, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ye Yunfei dan Tuan Liu keluar dari jurang tak berwarna bersama-sama. Saat mereka berpisah, Tuan Liu pernah berkata. Bahkan Tuan Liu berkata bahwa ketiga jimat teleportasi yang hebat ini sangat berharga. Ye Yunfei tahu bahwa itu pasti memiliki nilai yang luar biasa, dan mereka mungkin dapat banyak membantunya suatu hari nanti. Anak muda, fakta bahwa kamu dapat melatih badanmu sedemikian rupa dan memiliki kekuatan fisik yang begitu kuat membuktikan bahwa kamu memang sangat berbakat dalam melatih badan. Hanya saja kamu memiliki kekuatan fisik yang kuat, tetapi kemampuan latihan fisikmu relatif sedikit. Saya baru saja melihat kamu bertarung, dan sepertinya kamu hanya berlatih satu teknik tinju. Kekuatannya juga sangat bagus, tetapi terlalu sedikit pada akhirnya, Anda pergi untuk mencari lebih banyak. Latihlah beberapa seni bela diri yang menyempurnakan badan sehingga Anda dapat memanfaatkan keunggulan fisik Anda dengan lebih baik dalam pertempuran. Kata petani itu. Senior, terima kasih sudah mengingatkanku. Sebenarnya, saya memiliki banyak keterampilan seni bela diri pemurnian badan lainnya, dan selanjutnya saya akan melatihnya satu persatu. Ye Yunfei mengangguk. Faktanya, Dewa Iblis yang kuat mengajari Ye Yunfei berbagai jenis latihan fisik seni bela diri, tetapi Ye Yunfei hanya berlatih beberapa di antaranya. Haha, itu bagus. Petani itu mengangguk. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin aku ingatkan padamu. Fraksi gelap pada awalnya bukanlah makhluk yang berasal dari ruang dan waktu ini, tapi berasal dari ruang dan waktu lain di luar. Faksi gelap adalah ras yang relatif kuat, dan faksi gelap di ruang dan waktu ini hanyalah sebuah cabang. Selain itu, saya sering mendengar nama leluhur kegelapan selama periode ini. Saya kira leluhur kegelapan mungkin adalah master dari faksi gelap di dunia luar, dan kekuatannya setidaknya adalah Golden Immortal. Kata petani itu kepada Ye Yunfei. Terima kasih senior karena telah mengingatkanku. Ye Yunfei berkata dengan penuh terima kasih. Faktanya, Ye Yunfei sudah lama menduga bahwa leluhur kegelapan seharusnya menjadi penguasa Dewa Emas. Oke, misiku sudah selesai, aku siap untuk kembali. Petani itu berkata kepada Ye Yunfei, lalu berbalik dan pergi. Senior, berjalanlah perlahan, kata Ye Yunfei dengan keras. Saat berikutnya, sosok petani itu menghilang. Sepertinya senior ini adalah salah satu bawahan Tuan Liu dan sudah memiliki kekuatan yang begitu kuat. Jadi seberapa kuat seharusnya Tuan Liu? Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sendiri. Ye Yunfei tahu bahwa Tuan Liu yang ditemuinya di jurang tak berwarna hanyalah tiruan. Kekuatan sebenarnya Tuan Liu pasti lebih menakutkan, tapi betapa kuatnya itu, Ye Yunfei hanya bisa menebaknya. King Luo, senior, terima kasih telah datang membantuku. Ye Yunfei mendatangi Su King Luo dan tetua tertinggi dan berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Saya datang ke sini terutama untuk Tuan Istana Su. Nenek moyang saya meminta saya untuk datang dan membawa Tuan Istana Su kembali dengan selamat. Jawab tetua tertinggi dari Istana Reinkarnasi. Penatua tertinggi ini memahami apa yang dimaksud leluhur samsara dan tidak setuju dengan kebersamaan Su King Luo dan Ye Yunfei, tetapi setelah melihat kekuatan menakutkan Ye Yunfei barusan, dia tidak meremehkan Ye Yunfei. Dia memahami bahwa kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan Ye Yunfei. Senior, saat kamu membantu King Luo, kamu membantuku. Kata Ye Yunfei, yang setara dengan secara langsung menyatakan sikapnya bahwa dia harus bersama Su King Luo. Su King Luo menatap Ye Yunfei dengan mata indahnya dan tersenyum. Dia secara alami memahami arti percakapan antara Ye Yunfei dan tetua tertinggi, dan juga memahami apa yang dimaksud Ye Yunfei. Apa yang kamu lakukan barusan terlalu berbahaya. Kamu sendiri yang mengalahkan 7 dewa kesempurnaan.
Bagaimana jika terjadi sesuatu? Su Qingluo memikirkan apa yang baru saja dia alami dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Haha, jangan takut. Saya memiliki kulit yang tebal dan daging yang tebal, dan saya sangat tangguh. Tidak ada yang akan terjadi pada saya dengan mudah. Ye Yunfei merasakan kekhawatiran Su Qingluo, merasakan kehangatan di hatinya, dan berkata sambil tersenyum. Apapun yang terjadi, Anda tidak bisa mengambil risiko seperti itu di masa depan. Apapun situasinya, keselamatan adalah yang utama. Kata Su Qingluo. Oke, Qingluo, aku ingat kata-katamu. Ye Yunfei menjawab sambil tersenyum. Tampaknya Tuan Istana Su sangat mencintai pemuda ini dan tidak mampu melepaskan diri. Akan sulit bagi leluhur untuk memisahkan mereka berdua. Faktanya, bakat pemuda ini begitu jahat sehingga akan sulit menemukan pemuda jahat lainnya di ruang dan waktu ini. Namun, perhatian leluhur yang sebenarnya adalah identitasnya. Dia adalah seorang jenius muda dari fraksi Guangming. Jika Qingluo dan dia pergi bersama, maka istana reinkarnasi kita dan fraksi Guangming harus bersekutu, dan mereka pasti akan terlibat perang antara faksi terang dan faksi gelap. Penatua tertinggi istana reinkarnasi berdiri dan melihat ekspresi Ye Yunfei dan Su Qingluo berbicara di antara mereka, dan tidak bisa menahan nafas dalam hati. Tuan Istana Su, kami akan kembali. Faktanya, situasi yang kami hadapi saat ini di istana reinkarnasi tidak optimis. Kekuatan besar dari Sekte Qingxuan mengirim tuan mereka untuk mengikuti dan membunuhmu kali ini. Semua tuan abadi bumi itu terbunuh. Manajemen puncak sekte pasti akan marah, dan akan ada lebih banyak tindakan terhadap istana reinkarnasi kita. Istana Master Su, istana reinkarnasi membutuhkan Anda untuk kembali dan bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Penatua tertinggi melangkah maju dan berkata kepada Su Qingluo. Penatua tertinggi, saya tahu. Su Qingluo mengangguk, mengetahui bahwa apa yang dikatakan penatua tertinggi adalah benar. Ye Yunfei, aku akan kembali ke dunia utama. Jaga dirimu. Su Qingluo memandang Ye Yunfei dengan matanya yang indah dan berkata dengan lembut. Meskipun dia enggan menyerah, dia juga tahu bahwa istana reinkarnasi sangat membutuhkannya untuk kembali dan mengambil alih situasi secara keseluruhan. Oke, jangan khawatir, aku tidak akan mendapat masalah dengan mudah. Sekarang di ruang dan waktu ini, tidak banyak makhluk yang bisa menyakitiku. Ye Yunfei mengangguk sebagai jawaban. Qingluo, jangan khawatir, aku akan pergi ke dunia utama untuk menemukanmu segera. Saat aku memasuki dunia utama lagi, aku akan menghancurkan 5 kekuatan utama Sekte Qingxuan. Ye Yunfei melanjutkan. Ye Yunfei tahu bahwa 5 kekuatan utama Sekte Qingxuan ingin menghancurkan istana Samsara. Jika 5 kekuatan besar itu tidak dihancurkan, istana Samsara dan Su Qingluo tidak akan pernah aman. Kali ini, 5 kekuatan besar mengirim ahli untuk melacak dan membunuh Su Qingluo, yang setara dengan menyentuh skala terbalik Ye Yunfei. Tentu saja, Ye Yunfei tidak akan membiarkan 5 kekuatan besar itu pergi. Aku akan kembali, harap berhati-hati. Su Qingluo mengangguk dan berkata dengan lembut, matanya penuh keengganan. Sekarang dia telah sepenuhnya menerima Ye Yunfei lagi, dan mendapatkan kembali perasaan cinta yang dia miliki sebelumnya di benua Tianxuan. Kemudian Su Qingluo dengan enggan pergi bersama penatua tertinggi. Saya telah bertemu pemimpin Ye. Sama-sama, semuanya. Ye Yunfei melihat ke-9 pemimpin dan menemukan bahwa mereka semua adalah makhluk abadi bumi tingkat tinggi. Ye Yunfei mengerti bahwa Sekte Cerah juga harus memiliki dewa kesempurnaan, tetapi mereka semua harus berada di markas. Ketua Ye, saya pemimpin Wan dari batalion ke-19. Senior Chu memerintahkan pasukan kita dari setiap batalion untuk mengikuti pemimpin Ye mulai sekarang dan mematuhi perintah pemimpin Ye. Mulai sekarang, kami di batalion 19 akan mengikuti pemimpin Ye. Seorang lelaki tua jangkung melangkah maju dan berbicara dengan keras. Ya, mulai sekarang, pemimpin Ye akan menjadi komandan batalion kita. Kemudian para pemimpin batalion lainnya pun melangkah maju dan menyatakan sikapnya bahwa mereka akan memimpin batalionnya mengikuti Ye Yunfei. Ke-9 pemimpin ini tahu bahwa di dunia yang kacau seperti ini, bisa mengikuti master seperti Ye Yunfei adalah lapisan asuransi tambahan. Yah, karena Senior Chu mendapat perintah, aku lebih suka mematuhinya daripada bersikap hormat.
Ye Yunfei berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, "Karena ini adalah perintah Pak Tua Chu, Ye Yunfei tidak punya alasan untuk menolak. Semuanya, kemarilah dan temui Komandan Ye." Para pemimpin setiap batalion memimpin pasukan dan kuda dari batalionnya masing-masing. Segera, pria dan kuda dari 10 batalion berkumpul dan mendatangi Ye Yunfei bersama-sama. "Lihat Komandan Ye." Orang-orang dan kuda dari 10 batalion meraung serempak, dan gelombang suara yang bergulung berkumpul dan mengguncang kehampaan yang tak ada habisnya. Saat ini, mata semua orang terfokus pada Ye Yunfei. Agar seorang junior muda benar-benar mulai memimpin pasukan Sekte Cahaya dan memberi perintah, itu harus menarik perhatian orang. Setiap orang di 10 batalion telah menyaksikan kekuatan tempur Ye Yunfei yang menakutkan dengan mata kepala mereka sendiri, dan semua orang dengan tulus diyakinkan oleh komandan muda ini. Semuanya, prioritas pertama kita adalah memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan pasukan dari setiap batalion agar tidak dikalahkan oleh faksi gelap. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, "Apa yang dikatakan Komandan Ye masuk akal, tapi ada satu hal lagi yang menurutku harus kita lakukan terlebih dahulu. Yaitu pergi ke Changtong dari Batalion 26 untuk menyelesaikan masalah. Terakhir kali, karena pemberontakan dan kolusi Changtong dengan faksi gelap, banyak anggota dari 10 batalion kami terbunuh. Balas dendam ini harus dibalas, jika tidak semua orang akan merasa tidak bahagia." Seorang lelaki tua jangkung dan kurus berkata dengan gigi terkatup. Orang tua ini adalah pemimpin Batalion 26, dan nama belakangnya adalah Kui. "Kepala Kui benar, kita harus menyelesaikan masalah dengan pengkhianat Changtong itu. Karena dialah adik laki-lakiku dibunuh oleh penguasa faksi gelap di medan perang." Pria kuat lainnya dengan badan seperti menara besi berteriak dengan tajam, matanya penuh amarah. Orang kuat ini adalah pemimpin Batalion 27, dan nama belakangnya adalah Ding. "Ayo lakukan ini. Mari kita bersihkan medan perang terlebih dahulu dan bagikan rampasan di medan perang kepada semua orang. Usai membersihkan medan perang, kami segera menuju Changtong dari Batalion 26 untuk menyelesaikan masalah. Belum lagi semuanya, jika saya tidak menyelesaikan masalah dengannya, saya tidak akan bisa menelan nafas ini," kata Ye Yunfei sambil tersenyum. "Bagus." Kesembilan pemimpin itu berteriak keras setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Kemudian anggota dari 10 batalion mulai membersihkan medan perang. Tugas terpenting adalah membersihkan berbagai sumber pelatihan dan berbagai senjata ajaib yang tersisa di medan perang. Kurang dari setengah jam kemudian, semua properti di medan perang telah dibersihkan. Kesembilan pemimpin semuanya datang ke Ye Yunfei dengan barang-barang yang telah dibersihkan oleh anggota batalion mereka dan ingin menyerahkannya kepada Ye Yunfei untuk dibuang. Ratusan cincin luar angkasa digantung di depan Ye Yunfei, memancarkan aura energi yang kaya. Semuanya, sekaranglah saatnya anggota setiap batalion membutuhkan banyak sumber daya, jadi mulai sekarang, semua sumber daya pelatihan yang diperoleh di medan perang akan didistribusikan secara merata kepada semua anggota. Hanya dengan cara inilah kekuatan setiap orang dapat terus meningkat. Sebagai pemimpin, kita bisa mengambil lebih banyak sesuai kebutuhan, tapi kita tidak pernah bisa memonopoli semuanya. Hal ini akan mempengaruhi pembinaan dan peningkatan anggota masing-masing batalion. Ye Yunfei melihat cincin luar angkasa di depannya dan berkata perlahan, "Apakah mereka didistribusikan secara merata?" Pemimpin batalion 19 bertanya. "Ya, bagilah semuanya secara merata. Mari kita bagi sekarang." Ye Yunfei mengangguk. "Oke, saya setuju dengan pendekatan Komandan Ye. Selama perang, anggota setiap batalion sangat membutuhkan sumber daya pelatihan untuk melengkapi dan meningkatkan. Pendekatan Komandan Ye sangat bermanfaat bagi anggota setiap batalion." Pemimpin Wan mengangguk setuju. Para pemimpin lain juga menyatakan persetujuan mereka. Menurut adat, sumber daya latihan yang diperoleh setiap batalion disimpan oleh pimpinan senior masing-masing batalion, terutama pimpinan. Ye Yunfei sekarang ingin segera mendistribusikan semua rampasan secara merata, yang relatif jarang terjadi. Segera, para pemimpin setiap batalion membagikan semua rampasan secara merata sesuai permintaan Ye Yunfei. Dalam pertempuran ini, faksi gelap membunuh total lebih dari 200 master abadi duniawi, dan bahkan ada lebih banyak lagi faksi gelap dengan keabadian sejati dan kekuatan di bawah, meninggalkan sejumlah besar sumber daya pelatihan di medan perang.
Terlebih lagi, Ye Yunfei juga membunuh beberapa dewa kesempurnaan, dan jumlah properti yang ditinggalkan oleh dewa kesempurnaan itu bahkan lebih mencengangkan. Mengenai barang-barang yang ditinggalkan oleh dewa kesempurnaan dari faksi gelap, Ye Yunfei hanya mengambil sebagian kecil dari apa yang paling dia butuhkan, seperti beberapa obat penyembuh tingkat tinggi dan ramuan, serta sejumlah bahan formasi. Panen klon vampir sangat bagus. Pada saat ini, klon vampir kembali ke sisi Ye Yunfei, dan kabut energi berwarna darah yang besar melonjak ke seluruh badannya, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar dan retak, seolah-olah tidak dapat menahannya. Setelah Ye Yunfei membunuh penguasa abadi bumi dari faksi gelap di medan perang, dia tidak lupa segera melepaskan klon vampir untuk melahap esensi darah yang tersisa di medan perang. Terutama esensi darah dari Dewa Bumi Sempurna itu, Ye Yunfei tentu saja tidak akan melewatkannya. Ye Yunfei terkejut saat mengetahui bahwa setelah melahap esensi darah dari begitu banyak master abadi duniawi, kekuatan klon vampir ini tampaknya telah meningkat pesat. Bahkan jika kita bertemu dengan Perfect Earth Immortal, kita masih bisa bertarung. Ye Yunfei merasakan aura energi klon vampir dan diam-diam menilainya di dalam hatinya. Meskipun Ye Yunfei sendiri sudah memiliki kekuatan untuk mengalahkan Perfect Earth Immortal, memiliki klon lain yang dapat melawan Perfect Earth Immortal akan sangat berguna, yang setara dengan memiliki satu preman lagi di level Perfect Earth Immortal. Keuntungan saya juga tidak bagus. Pasukan dari faksi ringan telah masuk. Saat ini, orang lain bergegas masuk untuk melapor. Perintahkan pasukanmu segera menemui musuh, teriak pemimpin faksi gelap. Pada saat ini, Ye Yunfei dan pasukannya telah memasuki markas inti batalion ke-26. Begitu dia melihat makhluk abadi dari faksi gelap, Ye Yunfei akan mengambil tindakan secara langsung dan meledakan mereka dengan satu pukulan mereka. Bunuh mereka semua, bunuh mereka semua. Bergegas ke dunia, Ye Yunfei melambaikan tangannya dan berteriak keras. Membunuh. 10 batalion laki-laki dan kuda meluncur ke depan seperti lautan luas dan menyerang. Huang Sang dan ulat sutra naga bertanduk emas juga membawa raciun dan serangga beraciun mereka untuk dibunuh. Jumlah total master abadi bumi dari 10 batalion sekte Guangming adalah sekitar 60. Ketika dikumpulkan, mereka membentuk kekuatan tempur yang kuat. Tentu saja, ada lebih dari 60 Master Earth Immortal di 10 batalion, tetapi banyak dari mereka terbunuh dalam pertempuran sebelumnya. Lusinan buaya beraciun dan 3 bayi gu milik Huang Sang setara dengan kekuatan tempur puluhan Master Abadi Bumi. Terutama ketiga bayi gu itu, menghadapi Master Abadi Bumi biasa, mereka dapat membunuh mereka secara instan. Orang-orang dan kuda dari 10 batalion, ditambah serangga beraciun dan serangga beraciun di bawah Huang Sang dan Jin Jiaolongchan, kekuatan tempur keseluruhan sangat menakutkan. Dalam sekejap, orang-orang dari faksi gelap dan orang-orang dari 26 batalion-batalion dikalahkan satu demi satu. Ye Yunfei menggenggam tangannya di belakang punggung dan melangkah maju. Jika ada musuh yang berani menyerbu, dia akan langsung menamparnya dan membuat mereka menghilang. Bagaimana mungkin? Earth Immortal tingkat tinggi dari Sekte Gelap muncul dengan sejumlah besar Master Earth Immortal. Melihat pemandangan seperti itu, saya tidak dapat mempercayainya. Pasukan dari faksi ringan baru saja menyerbu masuk, pertempuran baru saja dimulai, dan mereka berada di atas angin. Chang Tong, kamu pengkhianat, kemarilah dan mati. Pemimpin Wan dari batalion ke-19 Sekte Cahaya menunjuk ke arah Dewa Bumi tingkat tinggi di sebelah penguasa klan kegelapan dan meraung dengan ganas. Keabadian tingkat tinggi itu adalah Chang Tong, pemimpin batalion ke-24. Chang Tong, aku ingat setelah aku menerima pesan daruratmu, aku segera memerintahkan semua prajurit dari batalion 24 kita untuk datang membantu batalion 26-mu. Tapi aku tidak menyangka kalian dari batalion 26, yang begitu sombong dan berhati guguk, diam-diam membelot ke faksi gelap. Dua tetua dengan kekuatan abadi duniawi di batalion ke-24 kami meninggal karena batalion ke-26 Anda. Perseteruan darah harus dibalas hari ini. Seorang lelaki tua jangkung dan kurus menunjuk ke arah Chang Tong dan mengumpat dengan marah, wajahnya memerah karena marah. Chang Tong, batalion ke-27 kita juga memiliki seorang tetua dengan kekuatan abadi duniawi yang meninggal karena batalion ke-26 Anda. Hari ini, saya akan menggunakan darah batalion ke-26 Anda untuk memuja jiwa kepahlawanan tetua batalion saya.
Seorang pria kuat melangkah maju, mengangkat tombak, menunjuk ke arah Chang Tong dari kejauhan dan mengutuk. Pemimpin batalion lainnya juga menunjuk ke arah Chang Tong dan mengutuk. Terakhir kali para pemimpin setiap batalion menerima pesan darurat Chang Tong, mereka semua segera mengerahkan pasukannya sendiri dan melakukan perjalanan ribuan mil untuk membantu batalion ke-26. Tanpa diduga, ternyata itu adalah jebakan tewas di medan perang. Sekarang musuh bertemu, mereka sangat iri. Semuanya, masalah ini telah berakhir. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Menghadapi omelan dari satu pemimpin ke pemimpin lainnya, wajah Chang Tong membiru dan pucat. Dia tidak tahu bagaimana membela diri. Akhirnya, dia menghela nafas dan berbicara. Dia juga tahu bahwa para pemimpin dari berbagai kubu sekte cahaya sangat membencinya, dan tidak ada gunanya mengatakan apapun kecuali perkelahian. Hei, Chang Tong, saya ingat Anda mengatakan kepada saya berkali-kali sebelumnya bahwa keinginan terbesar Anda dalam hidup ini adalah melenyapkan semua faksi gelap dan mengembalikan kedamaian dan ketenangan pada ruang dan waktu kita. Tanpa diduga, suatu hari Anda akan mengkhianati Illuminati. Seorang lelaki tua menatap Chang Tong, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada kasihan. Orang tua ini adalah pemimpin batalion ke-23 Sekte Guangming. Semuanya tidak dapat diprediksi. Aku juga tidak bisa memikirkannya. Setelah mendengar perkataan pemimpin batalion 23, Chang Tong menghela nafas dan menjawab. Mendengus. Dikatakan bahwa mereka yang memahami keadaan saat ini adalah pahlawan. Sekarang semua makhluk di 3000 dunia memahami bahwa kekuatan keseluruhan dari faksi gelap jauh lebih kuat daripada kekuatan faksi terang. Pilihan batalion ke-6 untuk bergabung dengan faksi gelap adalah langkah yang bijaksana. Kalian menunggu dan menonton. Fraksi terang tidak akan bisa bertahan lama, karena bahkan markas dari faksi terang pun dikelilingi oleh pasukan dari faksi gelap musnah. Pada saat itu, Anda akan tahu bahwa batalion ke-26 kita membuat pilihan yang tepat. Namun, kalian seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk menunggu sampai saat itu. Sekarang markas batalion 26 kami termasuk dalam wilayah faksi gelap. Jika kalian berani datang ke wilayah faksi gelap untuk menimbulkan masalah, kalian hanya akan melakukannya mati. Pada saat ini, seorang tetua dari batalion ke-26 tiba-tiba melangkah maju, menunjuk ke arah para pemimpin batalion Sekte Cahaya, dan berkata sambil mensibir. Penatuasu, itu bagus sekali. Jika orang-orang ini berani datang ke wilayah faksi gelap kita untuk menimbulkan masalah, mereka memang ditakdirkan untuk mati. Pakar yang dipimpin oleh faksi gelap mendengar kata-kata tetua itu dan sangat menghargainya, dan segera berbicara. Sejumlah besar pejabat tinggi di batalion 26 menyerah kepada faksi gelap karena putus asa, tetapi ada juga beberapa pejabat tinggi yang disuap oleh faksi gelap terlebih dahulu dan bertindak sebagai pengkhianat karena tidak berterima kasih atas keuntungan. Penatuasu ini telah disuap oleh faksi gelap sebelumnya dan menyerah. Kaulah yang tidak punya kesempatan untuk menunggu sampai saat itu. Karena kamu akan mati sekarang. Ye Yunfei menatap Penatuasu dan berkata dengan dingin. Nak, siapa kamu? Kamu hanya seorang junior. Beraninya kamu berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Wajah Penatuasu menjadi gelap, dia menatap Ye Yunfei dengan tatapan tajam dan mengancam, dan berteriak dengan kasar. Saat berikutnya, Ye Yunfei menggunakan pedang hati dan pedang jiwa yang tak terlihat, dan secara bersamaan menyerang lautan jiwa Penatuasu. Dengan suara mendesing, Ye Yunfei menggunakan teknik kekecewaan ruang dan waktu dan tiba di depan Penatuasu dalam satu langkah. Kecepatannya sangat cepat sehingga Penatuasu bahkan tidak bereaksi. Penatuasu menjerit dan merasakan sakit yang tajam di lautan jiwanya, yang tak tertahankan. Ye Yunfei sekarang adalah Earth Immortal Junior, dan tingkat kekuatan jiwanya jauh lebih kuat daripada Penatuasu. Selain itu, pedang jiwa adalah senjata ajaib yang sangat kuat. Pedang jiwa dan pedang hati tak terlihat hidup. Ledakan. Ye Yunfei meninjutsu, dan kekuatan yang sangat menakutkan menjatuhkan Su ini seperti lautan badai. Segera setelah itu, Ye Yunfei membunuh lebih dari selusin penguasa bumi abadi yang paling kuat dari faksi gelap. Master faksi gelap yang tersisa tidak membutuhkan Ye Yunfei untuk mengambil tindakan sama sekali. Ye Yunfei melepaskan klon vampir, dan saat berpartisipasi dalam pertempuran, dia melahap esensi darah yang ditinggalkan oleh Tuan Abadi Duniawi di medan perang.
Karena semakin banyak esensi garis keturunan yang dimakan, kekuatan klon vampir mulai meningkat secara perlahan. Biarkan binatang berkepala 9 dari roda totem 9 istana juga keluar untuk bergabung dalam pertempuran. Keterampilan ini juga perlu dilatih dengan baik. Ye Yunfei berpikir sejenak dan melepaskan binatang berkepala 9 itu. Ho ho! Binatang berkepala 9 itu menginjak roda raksasa bersama-sama dan berguling ke depan. Kemanapun mereka pergi, pasukan dari faksi gelap dihancurkan berkeping-keping. Ada beberapa penguasa abadi duniawi dari faksi gelap yang ingin bergegas dan menghentikan binatang berkepala 9. Hanya untuk diserbu oleh binatang berkepala 9, dan para ahli dari faksi gelap ini dipotong-potong dalam hitungan detik. Dengan tambahan klon vampir dan binatang berkepala 9, orang-orang dari golongan cahaya merasa lebih santai. Kekuatan keseluruhan pasukan kegelapan yang ditempatkan di dunia ini tidak terlalu kuat pada awalnya. Kekuatan batalion ke-26 bahkan lebih lemah. Hanya ada selusin master abadi bumi. Beberapa dari mereka mampu menerobos ke Dewa Bumi belum lama ini dengan bantuan faksi gelap untuk memulai. Panglima Ye, banyak orang dari batalion 26 yang minta menyerah. Katanya berkhianat karena dipaksa. Bagaimana cara menghadapinya? Tiba-tiba, pemimpin batalion 19 mendatangi Ye Yunfei dan berbicara. Jika mereka yang belum membunuh anggota fraksi cahaya kita terpaksa mengkhianati mereka, kita bisa menerima mereka. Siapapun yang pernah membunuh anggota fraksi cahaya kita, terlepas dari apakah mereka dipaksa atau tidak, melakukannya, mereka akan dibunuh dan nyawa mereka tidak akan terselamatkan. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, "Oke, lakukan saja apa yang diinginkan Komandan Ye." Pemimpin Wan mengangguk dan segera menyampaikan perintah Ye Yunfei. Di bawah perintah Ye Yunfei, 10 batalion faksi Guangming, termasuk Huang Sang, Jin Jiao Longchan dan lainnya, bahkan lebih percaya diri dalam membunuh musuh. Ye Yunfei, di sisi lain, berhenti, melepaskan kekuatan jiwanya, dan merasakan seluruh medan perang. Jika dia menemukan bahwa salah satu pasukannya dalam bahaya pada posisi itu di medan perang, dia akan segera berteleportasi, meledakan musuh dengan itu. Satu pukulan, dan meringankan krisis pasukannya sendiri. Ye Yunfei memahami bahwa pada waktu yang tepat, anggota Sekte Cahaya ini harus diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran secara langsung, sehingga mereka dapat berkembang dalam pertempuran sengit. Pada titik perang ini, tidak ada ketegangan lagi. 1 jam kemudian, pertempuran berakhir, dan semua faksi gelap di dunia ini terbunuh. Beberapa anggota batalion 26 menyerah, sementara yang lain tewas. Oke, ayo kita bersihkan medan perang, distribusikan semua jarahan di medan perang secara merata, lalu ayo pergi secepatnya, kata Ye Yunfei dengan keras. Pimpinan tertinggi dari 10 batalion segera mengikuti perintah Ye Yunfei dan memimpin pasukan untuk membersihkan medan perang, dan akhirnya membagikan semua rampasan secara merata. Semuanya, selanjutnya, kita perlu mengumpulkan semua orang dan kuda dari 36 batalion Sekte Cahaya kita secepat mungkin. Ye Yunfei berkata kepada para pemimpin 9 batalion lainnya. Oke, semuanya akan dilakukan sesuai keinginan Komandan Ye. Ke-9 pemimpin itu mengangguk. Sekarang ke-9 pemimpin ini sangat mengagumi Ye Yunfei. Mereka semua tahu bahwa meskipun Ye Yunfei masih muda, dia sangat kuat dan tampaknya memiliki pengalaman yang cukup dalam berbaris dan berperang. Baiklah semuanya, beri saya koordinat waktu dan ruang dari batalion lain yang kalian tahu, lalu kita akan menemukannya satu persatu. Ye Yunfei mengangguk dan berkata, Komandan Ye, meskipun 36 batalion kami biasanya tersebar di lokasi berbeda dalam ruang dan waktu ini, kami biasa pergi ke markas untuk berkumpul sesekali, jadi kami sangat akrab satu sama lain, dan kami juga tahu di mana setiap batalion berada. Koordinat waktu dan ruang, saya akan memberi Anda koordinat waktu dan ruang dari ke-30 batalion sekarang. Pemimpin Wan dari batalion ke-19 segera berbicara, dan kemudian mengirimkan pesan kekuatan jiwa kepada Ye Yunfei. Pesan kekuatan jiwa ini berisi koordinat waktu dan ruang spesifik dari ke-30 batalion Sekte Cahaya. Oke, ayo kita maju batalion demi batalion. Yang paling dekat ke sini sepertinya batalion 21. Oke, kita ke batalion 21 dulu, kata Ye Yunfei, dan kemudian memindahkan 10 batalion ke Menara Pantom,
mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa, dan kemudian memasukkan koordinat waktu dan ruang dari Batalion 21 ke dalamnya untuk mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa. Dengan suara mendesing, Ye Yunfei meninggalkan dunia ini. Tidak lama setelah Ye Yunfei pergi, selusin pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di dunia ini, masing-masing mengeluarkan tas kain hitam, dan mulai mengumpulkan esensi Dagieng, darah, dan esensi jiwa yang tersisa di dunia ini. Yang paling banyak memakan korban dalam pertempuran ini sepertinya adalah faksi gelap kita. Seorang pria jangkung berjubah hitam berkata dengan suara yang dalam. Ya, bisa dikatakan sebagian besar korban adalah anggota faksi gelap kita. Selain itu, pernahkah Anda memperhatikan bahwa tidak banyak esensi Dagieng, dan jiwa yang kami kumpulkan di medan perang ini tampaknya milik master tingkat abadi bumi? Aneh, ada lusinan Dewa Bumi yang telah jatuh di medan perang ini, tapi bagaimana dengan esensi Dagieng dan darah serta esensi badan jiwa mereka? Pria berjubah hitam lainnya juga berkata dengan aneh. Biarkan aku melihat apa yang terjadi. Pria jangkung berjubah hitam berpikir sejenak dan mulai menggunakan teknik rahasia cerdas untuk melacak ruang dan waktu. Segera setelah itu, gambar ilusi muncul satu demi satu. Lebih dari selusin pria berjubah hitam datang untuk melihatnya. Ternyata ada seorang vampir yang sedang melahap esensi darah para penguasa abadi bumi di medan perang ini, dan ada juga seorang pembudidaya hantu yang sepertinya adalah seorang legenda, yang telah melahap pecahan jiwa para dewa bumi tersebut. Tidak heran kita tidak bisa mengumpulkan dewa bumi di medan perang ini. Inti dari Dagieng dan darah dan inti jiwa. Selusin pria berjubah hitam segera melihat tindakan klon vampir dan Huang Sang, dan mereka semua berkata dengan marah. Lihat! Anak manusia itu tampaknya adalah Ye Yunfei, dan master vampir serta pembudidaya hantu tampaknya adalah orang-orang Ye Yunfei. Salah satu pria berjubah hitam menunjuk ke arah Ye Yunfei di gambar dan berteriak kaget. Penampilan Ye Yunfei dan aura badan jiwa telah lama beredar di kalangan penguasa faksi gelap. Ini, baiklah, leluhur, saya akan segera mengatur pasukan untuk menyerang markas Sekte Cahaya. Pria berjubah hitam tidak bisa menahan perasaan segar setelah mendengar kata-kata leluhur kegelapan. Tunggu sebentar, bukankah faksi gelap kita memenangkan banyak kekuatan besar beberapa waktu lalu? Kekuatan besar itu juga akan berguna, sehingga semua kekuatan besar yang bersekutu dengan faksi gelap kita di ruang dan waktu ini dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Sekarang saatnya orang-orang berkuasa itu mati juga. Sebenarnya yang saya butuhkan adalah sari Dagieng, darah, dan sari jiwa sejumlah besar makhluk hidup. Kata leluhur kegelapan. Saya mengerti, leluhur, saya akan segera membuat pengaturan dan mencoba menarik sebanyak mungkin makhluk hidup ke dalam perang ini, sehingga sebanyak mungkin makhluk hidup akan binasa dalam perang ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan leluhur kegelapan, pria berjubah hitam itu mengangguk cepat sebagai jawaban, lalu berbalik dan pergi. Melaporkan kepada leluhur kami baru saja menerima kabar bahwa Ye Yunfei, anak laki-laki itu, telah muncul lagi. Dia memimpin 10 batalion orang dari faksi terang dan menghancurkan pasukan dari faksi gelap kami. Juga, ada Master Darah dan Kultivator Hantu di samping Ye Yunfei. Master Darah melahap esensi darah semua makhluk abadi di bumi di medan perang, sementara Kultivator Hantu melahap pecahan jiwa dari semua makhluk abadi di bumi. Pada saat pengumpul sumber daya kami tiba di medan perang, semua esensi Dagieng dan jiwa yang ditinggalkan oleh makhluk abadi di bumi telah hilang. Tiba-tiba, pria berjubah hitam lain mendatangi leluhur kegelapan dan melaporkan. Apakah anak ini membuat kekacauan lagi? Ketika leluhur kegelapan mendengar ini, nada suaranya langsung berubah dingin. Aku benar-benar tidak percaya anak manusia ini benar-benar membunuh begitu banyak anak buahku. Yang lebih menjijikkan lagi adalah dia benar-benar bersaing dengan saya untuk mendapatkan nutrisi tersebut. Kata leluhur kegelapan dengan dingin. Biarkan Tuan Leng Yan pergi dan bawa anak ini kembali menemuiku. Leluhur kegelapan berpikir sejenak dan berkata. Tuan Leng Yan memimpin pasukan untuk mengepung markas besar fraksi cahaya. Biarkan dia mengambil tindakan sekarang. Pria berjubah hitam itu menjawab. Yah, ada prioritasnya. Baiklah. Mari kita konsentrasikan upaya kita untuk menghancurkan markas besar Sekte Cahaya terlebih dahulu, dan kemudian biarkan Tuan Leng Yan menangani anak itu.
Leluhur kegelapan berpikir sejenak dan berkata, "Oke." Pria berjubah hitam itu dengan hormat menyetujuinya, lalu berbalik dan pergi. "Leluhur, ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan." Pada saat ini, seorang lelaki tua dari sekte gelap mengenakan jubah hitam, rambut acak-acakan, dan membawa tongkat hitam masuk, mendatangi leluhur kegelapan, dan melaporkan. "Tuan Heike, apa yang ingin Anda laporkan?" Leluhur kegelapan bertanya. Master Heike ini adalah seorang penyihir yang secara khusus bertanggung jawab membantu leluhur kegelapan untuk melakukan deduksi, dan keterampilan deduksinya sangat bagus. "Leluhur, selama kurun waktu ini, saya telah menyimpulkan berbagai situasi di ruang dan waktu ini, terutama tentang benih yang ditanam oleh leluhur, dan perang yang sedang dilancarkan oleh faksi gelap kita. Awalnya, hasil kesimpulan saya sebelumnya selalu menguntungkan faksi gelap dan nenek moyang kita. Hasil dari perang adalah faksi gelap kita akan meraih kemenangan besar, dan nenek moyang kita juga akan berhasil mendapatkan benih. Namun hasil yang saya simpulkan selama periode ini tiba-tiba berubah." Penyihir Black K melaporkan, "Oh, apakah hasil pemotongan Anda berubah? Katakan padaku apa yang berubah." Leluhur kegelapan tertegun sejenak dan bertanya, "Leluhur, saya telah menyimpulkan bahwa perang yang dilancarkan oleh faksi gelap kita akan mengalami perubahan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan faksi gelap kita kalah perang. Selain itu, kepemilikan akhir atas benih tersebut tampaknya mulai menjadi tidak pasti. Secara keseluruhan, sepertinya segalanya akan berubah." Master Heike ragu-ragu sejenak dan berkata dengan berani. Dia tahu bahwa leluhur kegelapan tidak akan suka mendengar kata-kata ini dan tidak akan mempercayainya. "Bagaimana mungkin? Tuan Heike, kemampuan deduksi Anda selalu luar biasa. Bagaimana Anda bisa menyimpulkan omong kosong seperti itu sekarang? Dengan kekuatanku, bagaimana aku bisa kalah perang di ruang dan waktu ini?" Sejujurnya, badanku memimpin ribuan tuan abadi duniawi, dan mereka akan segera tiba. Ribuan dewa bumi cukup untuk melintasi ruang dan waktu ini. Terlebih lagi, ada beberapa tuan dan saya. Nyatanya badanku bisa dengan mudah menekan ruang waktu ini. Hanya saja beberapa orang kuat dari luar menyelinap masuk secara diam-diam ketika saya tidak memperhatikan. Badan saya harus berurusan dengan orang-orang kuat itu. Namun meski begitu, saya tidak akan pernah kalah dalam perang yang saya luncurkan di ruang dan waktu ini. Tuan Heike, Anda pasti salah menyimpulkannya. Leluhur kegelapan benar-benar tidak mempercayai kesimpulan Tuan Heike dan berkata, "Ribuan tuan abadi duniawi." Master Heike terkejut saat mendengar kata-kata leluhur kegelapan. Dia telah lama berada di ruang dan waktu ini, dan dia tahu bahwa ribuan guru abadi duniawi memang bisa menyapu ruang dan waktu ini. Juga, wujud asliku telah datang sendiri, dan tidak ada yang bisa mengambil benihku. Di saat krisis, tuanku juga akan mengambil tindakan, memastikan tidak ada yang salah. Leluhur kegelapan menambahkan, "Apa yang dikatakan nenek moyang itu benar sekali. Bisa jadi kondisi saya selama ini kurang baik, sehingga hasil pemotongannya salah. Leluhur, saya akan kembali dan menyesuaikan keadaan saya sekarang, lalu menyimpulkannya lagi." Tuan Heike berpikir sejenak dan berkata pada leluhur kegelapan, "Tidak dalam kondisi baik." Setelah mendengar perkataan Master Heike, leluhur kegelapan mulai menenangkan diri dan memikirkan kembali apa yang dikatakan Master Heike tadi. "Tuan Heike, setelah Anda kembali, simpulkan lagi. Jika Anda masih menyimpulkan bahwa segala sesuatunya akan berubah, maka Anda dapat menyimpulkan dengan hati-hati perubahan apa yang akan terjadi dan apa maksud dari perubahan tersebut. Bahkan jika ada kecelakaan, saya pribadi akan menghilangkan apa yang disebut kecelakaan itu," kata leluhur kegelapan. "Leluhur, yakinlah, saya mengerti." Tuan Heike mengangguk dan pergi. Kemalangan. Saya sudah lama beroperasi di ruang dan waktu ini dan menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga. Hal-hal yang saya rencanakan hanya bisa berhasil dan tidak akan pernah gagal. Apapun perubahannya, siapapun yang berani menghentikan saya akan mati, kata leluhur kegelapan perlahan dengan nada dingin. Pada saat yang sama, kelompok ringan, laporkan ke Komandan Ye dan semua pemimpin, mereka baru saja menerima beritanya. Kami, fraksi cahaya, telah mengumpulkan 15 batalion bersama. Biarkan 13 batalion kami bergegas untuk segera bergabung dengan kami.
Tiba-tiba seorang mata-mata bergegas menemui Ye Yunfei dan para pemimpin 12 batalion untuk melapor. Oh, itu hal yang bagus. Sudah ada begitu banyak batalion orang yang berkumpul, sehingga dapat menghemat banyak waktu kita. Ye Yunfei mendengar laporan itu dan segera berbicara. Untuk mengumpulkan laki-laki dan kuda dari setiap batalion, Ye Yun terbang ke barat dan akhirnya mengumpulkan laki-laki dan kuda dari 13 batalion. Sekarang, laki-laki dan kuda dari 15 batalion lainnya telah dikumpulkan, menghemat banyak waktu. Komandan Ye, kita memiliki 13 batalion di sini. Jika kita bergabung dengan 15 batalion lainnya, akan ada 28 batalion yang berkumpul. Skalanya sudah sangat mengesankan. Pemimpin batalion 19 berkata dengan semangat. Ya, waktu sangat berharga. Ayo segera ke sana dan bergabung dengan 15 batalion lainnya. Ye Yunfei mengangguk. Di mana 15 batalion lainnya sekarang? Ye Yunfei bertanya pada mata-mata itu. Di benua Feixian. Mata-mata itu menjawab. Oh, benua Feixian. Baiklah, ayo pergi ke sana sekarang. Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei pernah berada di benua Feixian sebelumnya, jadi dia secara alami sangat akrab dengannya. Ye Yunfei memindahkan semua pasukan ke Menara Pantom, lalu mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa dan berteleportasi menuju benua Feixian. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei muncul di ruang benua Feixian. Ini jauh lebih maju dari sebelumnya. Metode faksi gelap sungguh luar biasa, dan mereka dapat meningkatkan begitu banyak dunia dalam ruang dan waktu ini. Ye Yunfei merasakan energi dan hiukum benua Feixian dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Di masa lalu, Master Earth Immortal mungkin tidak bisa memasuki benua Feixian, tapi sekarang bahkan Master Sempurna pun bisa datang dan pergi dengan bebas di benua Feixian. Setelah memasuki benua Feixian, kekuatan jiwa Ye Yunfei segera merasakan seluruh dunia. Seperti yang diharapkan, dia menemukan bahwa sejumlah besar orang dari Sekte Cahaya sudah ditempatkan di dunia ini melonjak dan sangat hidup. Semuanya, silakan keluar. Ye Yunfei memindahkan semua pria dan kuda dari 13 batalion keluar dan berdiri di langit di atas benua Feixian. Ukuran 13 batalion sangat besar, hampir memenuhi seluruh ruang di atas benua Feixian, padat. Siapa? Segera di benua Feixian, beberapa Master Abadi Bumi naik ke langit, wajah mereka penuh kewaspadaan, dan mereka berteriak dengan keras. Semuanya, kita sendirian. Pimpinan Batalion 19 segera maju ke depan untuk menyambutnya dan memperjelas identitasnya. Ternyata dia salah satu dari kita. Para Master Earth Immortal menghela nafas lega. Haha, para pemimpin, sudah lama tidak bertemu. Ayo cepat, semua orang menunggumu di ruang pertemuan. Segera seorang lelaki tua melonjak dari daratan, mendatangi Ye Yunfei dan yang lainnya, dan berbicara dengan antusias. Para pemimpin dari 36 batalion Sekte Cahaya semuanya saling kenal. Komandan Ye, ini pemimpin Fang dari batalion 10. Pemimpin Wan memperkenalkan Ye Yunfei dari samping. Pemimpin Fang, ini pemimpin Ye dari batalion 35, seorang jenius muda dari Sekte Guangming kami. Pemimpin Wan lalu berkata pada orang tua itu. Ternyata itu pemimpin Ye. Dia sangat muda dan menjanjikan. Pemimpin Fang tampak sangat antusias. Baiklah, para pemimpin, ayo kita pergi ke ruang pertemuan dulu. Para pemimpin batalion lain sudah menunggumu, kata pemimpin Fang. Kemudian pemimpin Fang segera meminta orang-orang untuk mengatur sebuah area di daratan untuk dihuni oleh 13 batalion, dan kemudian membawa Ye Yunfei dan 13 pemimpin lainnya ke sebuah istana megah di daratan. Sudah ada sekelompok Master Abadi Bumi dari Sekte Cahaya yang menunggu di istana. Ye Yunfei melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ada 15 Master Abadi Bumi duduk di tengah aula, yang seharusnya menjadi pemimpin dari 15 batalion. Duduk di depan kelompok adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan wajah pucat dan nafas lesu. Semuanya, silakan duduk. Merupakan suatu berkah bahwa 28 batalion Sekte Cahaya kita dapat berkumpul di sini hari ini. Selanjutnya, kita harus mendiskusikan bagaimana menghadapi situasi yang ada. Pria tua berambut putih yang duduk di depan memberi isyarat undangan kepada Ye Yunfei dan 13 pemimpin lainnya, dan berbicara. Ketua Ye, ini pemimpin Sue dari batalion pertama.
Di antara 36 pemimpin batalion ke-36 kita, dia memiliki senioritas tertinggi dan kekuatan terkuat. Namun, tampaknya pemimpin Sue terlalu pareh. Pemimpin Lu dari batalion 36 mengirim pesan kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei mengangguk dan menemukan tempat duduk. 12 pemimpin lainnya juga duduk masing-masing. Semuanya, ini adalah masa perang dan waktu sangat berharga. Jangan memikirkan masa lalu dan langsung ke pokok permasalahan, kata pemimpin Sue dari batalion pertama. Saya yakin semua orang menyadari situasi yang sedang dihadapi. Faksi gelap tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya, dan mulai unggul dalam perang ini. Faksi terang kita sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan bahkan markas besarnya dikelilingi oleh pasukan faksi gelap. Dapat dikatakan bahwa situasinya sangat tidak menguntungkan bagi kami, kelompok ringan. Menurut berita yang baru saja saya terima, 8 dari 36 batalion sekte cerah kita telah dimusnahkan, hanya menyisakan 28. Dengan kata lain, batalion yang tersisa dari sekte cerah kita sekarang telah semuanya terkonsentrasi di benua Feixian. Pemimpin Sue melanjutkan, 8 batalion telah dihancurkan. Ye Yunfei sedikit terkejut. Mulai saat ini, 28 batalion kita tidak bisa lagi dipisahkan, tetapi harus dikumpulkan dan bertindak secara terpadu. Sekarang markas besar dikelilingi oleh pasukan faksi gelap. 28 batalion kita harus pergi untuk mendukung markas dan terlibat dalam pertempuran yang menentukan dengan pasukan faksi gelap. Kata pemimpin Sue, saya setuju dengan apa yang dikatakan pemimpin Sue. Sekarang markas besar dalam keadaan darurat dan kita harus pergi untuk memberikan dukungan. Saya juga setuju. Para pemimpin batalion lain mengutarakan pendapatnya satu persatu. Dapat dilihat bahwa Penatua Sue memiliki prestise yang sangat tinggi di antara 36 batalion, dan semua orang sangat mendukungnya. Bersambung.